Pada hari ini sengaja Bapak dan Ibu dalam acara kegiatan meeting ya dalam Google Map ya, di kesempatan ini saya sebagai pimpinan di sekolah Desa Pegunungan Waringin akan memberikan beberapa arahan, beberapa petunjuk yang disampaikan dari Dinas Pendidikan yang harus kita jalankan dalam pembelajaran daring ini, karena banyak hal-hal yang perlu kita tempuh kaitan dengan pembelajaran daring. Udah 1 bulan kita mulai belajar selama dari 11 Januari. Untuk itu Bapak dan Ibu, kami selalu kami monitor. Cuman harapan kami dari bukti-bukti yang disodorkan kepada saya sebagai pelaksana supervisi administrasi, jadi Ibu hanya menyiapkan beberapa yang perlu disiapkan, terutama buku kerja saya periksa yang sudah lengkap. Di sini saya lihat covernya dulu. Ini Ibu Evi sudah, Ibu Evi Tanila. Ini cover. Jadi setiap misalkan satu jendel namanya perangkat pembelajaran ini, jadi ada cover dulu ya. Misalkan di cover di sini judulnya apa? Ya, yang pertama misalkan SKL, buku kerja 1 apa? Ya, terdiri di dalam ini. Jadi dari prota ya, program tahunan, kemudian promesnya ya, program semesternya, kemudian baru silabus. Nah, setelah silabus baru dilampiri oleh Bapak dan Ibu adalah RPP yang per babnya. Misalkan di dalam promes ini program semester di RPP pelaksanaan misalkan tanggal 11 Januari, di penilaiannya juga tanggal 11 ya. Format lembar penilaian pengetahuannya, kemudian tiga aspek itu adalah pengetahuannya, kemudian keterampilannya ya. Kemudian setelah pelaksanaan ini harus diportofoliokan bahwa Ibu telah melaksanakan daring itu. Waktunya harus ditentukan, misalkan 1 kali pertemuan berapa menit. Sana kita bisa lihat anak-anak kita yang ikut mengikuti pembelajaran melalui Google Meet. Jadi ada waktu Ibu menggunakan laptop sendiri di ruang guru atau di ruang mana tidak apa-apa. Tapi kewajiban kita menyelenggarakan menggunakan Google Meet dalam sebulan sekali. Ini banyak tujuannya Bu ya. Jadi saya tidak bisa lagi kalau semua sudah dapat, sudah dirapi, videonya sudah dapat semua. Kalau Bu ya, di untuk cek ini kan harus ini ada divisiknya. Nah, kemudian mengenai tiket, Bapak Ibu, kita ada tiket untuk daring ini, tiket 2 guru setiap hari. Tiket bertugas, saya berharap ya, tiket ini tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, dikasih cover, sampul gitu ya, ada sampulnya di muka, jelas itu isinya apa saja sudah jelas. Dan bukan RPP saja, di sana ada buku kerja 1, SKL, KD, silabus,
KBM, KKM itu ada di sana untuk semester satunya, ada protaknya, ada promesnya, ada silabusnya. Kalau yang lain kan kita sudah bikin bisa sekali bikin gitu ya. Dan untuk RTP itu baru sehari itu masih mengajar, kita pertemuan. Tapi ada buku kerja satu dan buku kerja 3 ini ya. Ya mungkin bisa dijadwalkan apa biar tidak terlalu banyak kuota siswa ya, walaupun kalau siswa kita biasanya itu untuk kuota internet atau kuota belajar gitu untuk menghemat. Oke, itu saja yang ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Najib ya sudah bertanya mengenai tentang jadwal atau durasi penggunaan Google Meet. Mungkin akan dijawab langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik ya, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Pak Najib. Itu yang perlu, hal-hal yang perlu kita atasi atau kita siasati, bagaimana kaitan waktu atau jadwal nanti akan secara detailnya oleh bidang akademik diatur waktu-waktunya, durasi-durasinya jam sekian ini bisa terakomodir semua gitu jadwal dan waktunya. Kemudian mungkin kendala jaringan-jaringan juga tolong nanti semua wali kelas atau guru mata pelajaran dicatat kendala-kendala apa saja yang nanti kita evaluasi lagi, kekurangan-kekurangan kita perbaiki, mudah-mudahan bisa. Yang diberikan ke guru piket. Terus yang kedua itu Bu Endah ya, Endah yang dia. Mana dia? Oh, Pak Haji soalnya putus-putus. Itu aja Pak. Apakah penggunaan cover itu berbeda antara cover buku kerja dengan cover perangkat yang diberikan ke guru piket? Ya, wajahnya kalau begini bisa terlihat, ya. Misalkan bila perlu ibunya juga harus memantau di grup paguyuban perwali kelas itu lebih efektif dan bapak dan ibu juga orang tuanya ikut memberikan motivasi kaitan pembelajaran itu. Keluhan-keluhan di rumah bisa orang tuanya memberikan konfirmasi kepada bapak dan ibu yang proses pembelajaran. Kami juga berupaya sedang melaksanakan minusnya ya, jadi supaya kita pembelajaran ini maksimal baik ya. Jadi kendala-kendalanya ini baik dari orang tua, keluhan, permasalahan, kita bisa antisipasi supaya pembelajaran ini maksimal. Terima kasih waktunya Pak. Sebenarnya bukan banyak, cuma ini melanjutkan yang dibicarakan sama Pak Najib. Dengan kalau ke tim, kalau Najib misalnya sebulan satu kali. Bagaimana baiknya supaya semua merasakan, anak juga semua bisa melihat pembelajaran-pembelajaran yang kita sajikan, anak merasa puas ya, merasa puas. Jadi ini saya serahkan ke bidang akademik, pengaturannya satu kali pembelajaran. Kalau matematika kan misalkan 5 jam, bahasa berapa? Bahasa 6. Nah ini cuma berapa menit, nggak terlalu banyak, bisa beberapa misalkan bisa ya, tujuan pembelajarannya apa, kemudian materinya apa, kemudian video pembelajaran, media, langsung pertanyaan, bikin 5 soal maksimal. Nah nanti absen dilakukan absen anak. Nanti ada yang tidak hadir, kendalanya apa? Udah session ke ini langsung ganti lagi guru.
Sekarang kita ke yang melalui chat ya. Dari pertanyaan dari Ibu Nenden Intan Pramanik. Pertanyaannya, Pak, tentang guru pembelajar yang dibahas oleh Bapak Wakasek Akademik Pak Abdul Gopur. Untuk mengikutinya, apakah yang belum terdaftar di Dapodik seperti saya bisa mengikuti? Nah, itu pertanyaan ke Pak Abdul Gopur. Pak, yang belum terdaftar di Dapodik bisa nggak itu mengikuti kegiatan guru pembelajar? Itu pertanyaan dari Ibu Nenden Intan Pramanik. Silakan Pak Gopur. Ya, makasih Bu Nenden ya. Jadi itu harus punya akun dulu. Yang mengeluarkan itu Dinas Pendidikan. Nah, apakah CPNS ini sudah punya atau belum ya? Kalau sudah, berarti bisa ikut. Tapi kalau belum, tapi kan passwordnya dari sana. Nah, disarankan untuk MGMP nanti bisa. Coba nanti tanyakan ke ketua MGMP-nya yang untuk bisa dapat passwordnya Bu. Bisa masuk ke passwordnya. Itu yang mengeluarkan Dinas Pendidikan. Apakah memang seperti ada supervisi atau hanya laporan dalam sampai selama 1 bulan kegiatan kita saja gitu. Mungkin dibantu bagaimana formatnya biar nanti kita nggak bingung gitu Pak. Seperti apa? Kalau sih Pak, hasil bantu belajar anak selama yang 1 bulan itu yang tadi Bapak sebutkan tadi. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Eka bertanya mengenai format tentang hasil penilaiannya Ibu. Ya, itu aja Pak dari Bu Eka. Baik Bu Eka, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik. Kaitan laporan kegiatan akhir bulan itu emang wajib ya, wajib hukumnya untuk kita sebagai guru. Nah, itu adalah untuk mengacu kepada PKG, penilaian kinerja ibu yang akan kami nilai di supervisi administrasi. Ya, apa hasilnya? Yaitu perangkat pembelajaran yang akan kami lihat. Awal ibu menyerahkan perangkat pembelajaran harian sesuai dengan jadwal itu ke Pak Bidang Akademik Pak Gopur, diserahkan ke kami. Kelengkapannya di cover itu dicantumkan itu ya, yang utama yaitu SKL-nya ya, atau pertamanya silabus ya, silabus sesuai yang buku kerja 1, 2, 3, 4. Yang 3 lah itu yang sangat urgent, sangat wajib, yang akan diperiksa setiap bulannya, karena di situ mengacu kepada RPP ya, penilaiannya, kemudian hasilnya dan agenda hariannya yang kami lihat ya, karena itulah raport ibu tiap bulannya, akhir bulan berapa kali ibu membuat pembelajaran yang disampaikan kepada anak, nilainya juga berapa kali ya, 1 bulan itu berapa kali, di progresnya juga akan melihat ya. Pertemuan pertama ibu berarti 1 kali pertemuan, atau dia RPP-nya 2 kali pertemuan ya, berarti 2 kali tatap muka, 2 kali pembelajaran ya, 2 kali bisa penilaian atau 1 kali penilaian, karena 1 bab itu ibu misalkan belum tuntas ya, berarti harus 2 kali pertemuan. Ibu mata pelajaran apa? Kalau seni budaya mungkin 1 kali pertemuan tuntas, langsung penilaian ya, materi apa, hasilnya diportofoliokan ya, hasil bapak ibu pembelajaran, kemudian nilainya dilampirkan dari sisi portofolio outputnya. Tatap muka kepada anak kelas 71 misalkan sebanyak sesuai absen yang ditata muka di PDR-nya, di online, kendalanya apa mereka? Satu yang ketinggalan itu
dia melaksanakan apa namanya remedial atau yang ketinggalan, dijadwalkan koordinasi dengan bidang akademik. Ya, baik kelas 9 juga. Jangan misalkan kelas 71 5 itu aja, jadi digabungkan aja. Kalau materinya sama, babnya sama, ya. Itu barangkali. Ya, tapi ini Pak, kalau misalkan tiap guru kan dalam hari Senin, kalau masih itu yang menentukan anak bisa jadi anak tiap hari ke sekolah Pak. Ini kenapa Banyak yang menanyakan karena belum punya buku semester sumber belajar. Mohon solusinya Pak. Apakah sudah dibolehkan mengambil buku ke perpus sekolah atau belum? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Epi Pak mengenai buku paket yang belum dibagikan semester 2. Baik, terima kasih Bu Epi. Ini sebetulnya buku sudah didistribusikan pada semester 1-nya ya. Untuk semester 2 ini mohon nanti koordinasi dengan pihak perpustakaan. Ini tinggal disampaikan ke security. Mejanya juga simpan misalkan Bu Epi ini Pak. Security kasih tahu anak kelas ini jadwalnya. Ke security kelas 91 misalkan. Ini akan dikumpulkan besok. Tolong checklist di mading nanti mading kesiswaan itu di checklist anak yang daftar diserahkan di mejanya Bu Epi pada hari apa, jamnya berapa, jangan sampai berguru dan guru juga tidak semuanya harus datang karena itu dijadwalkan pasti modalnya pelaksanaannya di rumah nggak ada masalah. Ya kaitan teknis jangan sampai prokes ini kita nggak. Dari Ibu Herlina Magdalena. Pertanyaannya singkat tapi padat. Pak, apakah kelas 9 masih ada ujian praktek? Nah itu Pak dari Ibu Herlina, apakah kelas 9 masih ada ujian praktek? Baik, Ibu Herlina, kaitan kelas 9 kaitan dengan ujian praktek sementara misalkan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris hanya composition ya, percakapan melalui apa dari jarak jauh menjadi masalah ya. Ini praktek. Amin. 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 Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.